Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini aku ingin berbagi pengalaman tentang pompa air. Wabil khususnya yaitu pompa air jenis pompa pendorong atau booster pump. Ini adalah pompa pendorong yang sebelumnya aku pakai guys, yaitunya Shimizu Home Booster Pump. Pompa air listrik otomatis model ZPS 1594140. Tapi entah kenapa pompa ini sudah rusak. Kayaknya yang rusak cuma bagian flow switch-nya aja. Tapi aku memutuskan untuk mengganti dengan pompa yang baru, yaitu pompa yang jenisnya beda dengan yang ini. Dan inilah pompa pengganti yang aku pilih guys, yaitu pompa jenis baru keluaran dari Panasonic. Kita lihat serinya yaitu Panasonic GA125FAK, pompa pendorong dengan daya listrik 125 watt. Ya, pompa ini aku pasang tadi malam guys. Malam-malam aku masang pompa karena aliran air di rumah yang kecil, karena hanya mengandalkan daya gravitasi bumi dan tidak adanya tekanan. Oleh karena itu kita membutuhkan pompa pendorong seperti ini supaya air kran kencang, dan juga untuk kebutuhan mesin cuci, toilet duduk, dan juga wastafel. Ya, gimana guys? Pemasangannya cukup rapi kan? Aku pasang sendiri tanpa bantuan. Dan mungkin Anda akan bertanya-tanya, kok ngebobok temboknya gede sekali ya? Padahal pipanya cuma kecil, tapi kok temboknya dibobok gede banget? Ini biar gampang aja memasang pipanya guys. Karena sebelumnya aku sempat ngebobok temboknya hanya sebesar pipanya aja, namun pas masang dan menyambungkan paralon, wah susah sekali guys. Akhirnya kali ini aku buat lubang yang agak besar, jadi memasang instalasi pipanya jadi lebih gampang. Ya, bisa Anda lihat bahwa aku juga memakai saklar atau stop kran untuk menghentikan aliran air dari toren. Kemudian juga aku pakai water moor. Jadi kalau ada apa-apa dengan pompa, aku bisa bongkar pasang tanpa harus menggergaji pipa. Ya, water moor-nya ada dua, yaitu untuk pipa keluar dan juga untuk pipa masuk dari tandon air yang terletak di atas. Ya guys, untuk water moor ini sebenarnya aku pikir-pikir tidak terlalu penting ya guys. Dan juga salah satu resikonya kalau mempergunakan water moor, dia tergantung kepada seal yang ada di dalamnya untuk menutup aliran air. Dan seal tersebut terbuat dari karet. Dan kita tahu bahwa karet itu ada umurnya, paling lama dalam jangka waktu 2 tahun. Karet jenis apapun akan hancur dan getas. Dan kalau itu terjadi, pasti akan ada kebocoran air. Tetapi kenapa aku tetap pakai water moor? Karena sesudah melihat berbagai video tentang pompa air di YouTube, semuanya menyarankan pakai water moor. Oleh karena itu, biar kayak orang-orang, aku juga beli dan aku akhirnya juga pakai. Padahal risikonya guys, kalau mau ganti pompa atau ada perbaikan, kalau water moor-nya sudah dicopot, pasti kita harus membeli yang baru. Dan tetap saja harus memotong dan menggergaji pipa ya. Jadi sebenarnya sama aja. Kalau tidak pakai water moor pun sebenarnya tidak apa-apa. Ya, tergantung Anda. Kalau Anda mau ikut-ikutan para YouTuber top di bidang pompa air, ya silahkan ikuti. Kalau enggak, ya sebenarnya it's okay. Terserah aja ya. Selanjutnya kita colokin kabelnya guys, dan kita akan mencoba menyalakan pompa yang baru. Aku akan coba buka keran kamar mandi. Wow, airnya kencang juga ya. Aliran airnya kencang banget guys.
Dan kalau menurut spesifikasi dari pabrikan, dinyatakan bahwa pompa ini cukup untuk kebutuhan menyalakan, kalau tidak salah, 3 keran air secara bersamaan. Untuk pompanya sendiri tidak seberisik pompa air yang biasa ya guys. Jadi suaranya tidak terlalu keras. Namun kalau dibandingkan dengan pompa Shimizu ini, tentunya pompa Panasonic masih kalah guys. Kalau pompa Shimizu ini benar-benar tanpa suara, benar-benar hening dan tidak ada suara sama sekali. Mungkin itulah kelebihan dari pompa pendorong Shimizu jenis ini guys. Kemudian aku akan coba nyalakan keran di wastafel. Wow, kencang sekali guys, kencang banget. Tutup lagi ya. Terus kita coba nge-flush toilet. Ya guys, untuk mengisi toilet duduk tidak sampai 1 menit tangki air toiletnya sudah penuh kembali dan bisa dipergunakan untuk menyiram atau nge-flush toilet kembali. Selanjutnya kita dengarkan suara pompanya dari dekat guys. Ya guys, saat ini kamera berjarak sekitar 50 cm dari pompa dan inilah suara yang terdengar. Saya dekatkan lagi ya. Saat ini kamera berjarak 20 cm dari pompa. Ternyata pompanya memang tidak berisik guys, suaranya cukup lembut. Walaupun dibandingkan dengan pompa Shimizu yang tadi masih agak sedikit lebih berisik, tapi suaranya ini dikompensasi dengan tenaga yang lebih kuat dan aliran air yang lebih kencang. Oh ya guys, kalau memasang pompa jangan lupa untuk menulis tanggal berapa pompa air tersebut dipasang. Biar suatu saat kalau ada apa-apa, kalau pompanya rusak, kita bisa jadi tahu pemakaiannya sudah berapa lama. Dan dengan demikian, kita juga akan tahu usia pakai dari pompa tersebut. Ya guys, cukup rapi juga ya hasil karyaku, pemasangan instalasi pompanya. Ini water moor. Kemudian stop kran, kabelnya masih belum aku rapikan, dan kemudian lubang di tembok ini nanti akan aku tutup sendiri, kemudian di plester lagi dan dicat ulang sehingga rapi kembali. Oh ya guys, bedanya pompa pendorong ini dengan pompa biasa, yaitu pada pompa pendorong ini tidak ada lubang untuk memasukkan air untuk memancing pompa jika pompanya tidak mengalirkan air. Jadi nggak ada istilah memancing ya guys untuk pompa pendorong ini. Dan ini adalah flow switch yang akan memutus aliran listrik jika air tidak mengalir guys. Jadi ketika air dibuka, ada aliran air, flow switch-nya akan menyalakan pompa, dan ketika kran ditutup tidak ada aliran air, flow switch-nya otomatis akan mematikan arus listrik. Pompa Shimizu yang lama juga memakai flow switch guys, namun letaknya agak terpisah dari bodi pompa karena modelnya memang beda. Pompa ini nanti akan aku copot dan aku simpan untuk cadangan. Dan kalau misalnya aku tidak akan memakai lagi, mungkin aku kasihin aja nanti ke orang lain. Karena yang rusak
Aku rasa yang rusak cuma bagian flow switch-nya aja, karena pompanya sendiri masih menyala. Cuma karena flow switch-nya rusak, dia nggak mau berhenti nyala. Jadi kalau dicolokin dia nyala terus sampai panas. Jadi bahaya juga ya guys, kalau misalnya kita tidak sadar kalau pompa menyala, ia bisa terus nyala sampai kebakar. Demikianlah sharingnya kali ini guys. Terima kasih telah menyaksikan, dan jika Anda punya pertanyaan yang berkaitan dengan video ini dan masalah perpompaan atau masalah pompa air dan instalasi air, silakan sampaikan pertanyaannya pada kolom komentar di bawah ya. Jika Anda menyukai video ini, silakan berikan tanda jempol, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih dan sampai bertemu pada lain kesempatan.